Selamat malam Bapak pengasuh mata kuliah, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yakobus Umbrobaka, NIM 16 340 30050. Kelas A reguler sore semester 9. Mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya dari tugas buku ke-15 yang berjudul Konflik Etnis Dipandang Dunia. Yang pertama, para sarjana dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis, polarisasi dan konflik terjadi dalam waktu lama. Secara umum, bagaimanapun teori tentang polarisasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologis episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide-ide baru tentang bangsa nasionalisme dan penentuan nasib sendiri nasional, produk pencerahan datang bersama-sama dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu negara bangsa modern. Peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang pertama, modernisasi, nasionalisme, dan konflik etnis sosiologi. Emil Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasikan hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat perubahan dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial agar anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial, kohesi dan persatuan. Tetapi sering dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja terjadi, setiap warga negara menjadi bergantungan pada setiap warga negara lainnya. Masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial. Tetapi seiring dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja menjadi setiap warga negara menjadi bergantungan pada setiap warga negara lainnya, dan setiap orang menjadi bagian kecil dan teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Hal ini menciptakan landasan bagi kebangkitan nasional dan masyarakat modern. Durkheim berpendapat bahwa untuk bertahan hidup dan menantang kebutuhan modernisasi, masyarakat modern membutuhkan kekuatan kohesif, norma kolektif yang dibentuk kembali dari jenis masyarakat mekanis. Harus mengatur kembali diri mereka sendiri sebagai modifikasi dari komunitas lama atau disintegrasi. Konflik etnis dipandang dunia. Dengan memicu perubahan cepat dalam masyarakat, pasti menghasilkan konflik dan kekerasan. Dalam kekacauan seperti
itu kondisi orang-orang yang paling berpengaruh oleh perusak tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme, karena nasionalisme adalah produk sampingan dari industrialisasi dan menyediakan orang-orang yang hidupnya memiliki telah tangguh dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan. Bisa dibilang teori paling ambisius mengaitkan perkembangan modern masyarakat industri hingga kebangkitan nasionalisme datang dari Ernesto. Tapi budaya tinggi yang dapat diidentifikasi oleh produk negara bangsa modern dengan hukum, lembaga, simbol, dan budaya politik adalah masyarakat baru ini dalam bangsa nasionalisme. Gleaner lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan tujuan utama untuk industrialisasi yang cepat adalah pengembangan negara-negara modern dengan otoritas kedaulatan yang kuat dan terpusat. Kemungkinan meskipun Gleaner menawarkan salah satu teori nasionalisme yang paling terpengaruh menggunakan paradigma modernisasi, para pengkritiknya menunjukkan beberapa kelemahan analisisnya. Misalnya dalam esai berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1970, Walker Connor berpendapat bahwa realitas mendasar dari sistem negara internasional pasca Perang Dunia Kedua, khususnya di negara berkembang, adalah mayoritas dari jumlah tersebut negara bagian multi etnis. Bentuk nasionalisme yang paling dominan ditemukan di negara-negara ini. Bahkan tipe sipil yang berpusat pada negara atau menandakan kegagalan pembangunan bangsa secara politik perusahaan. Tetapi jenis etnis yang lebih khusus dan parokial yang terutama teori Gleaner tentu saja tidak memperhitungkan. Karena teori modernisasi nasionalisme tidak mampu menjelaskan kebangkitan nasionalisme etnis di banyak negara berkembang dan maju di sebuah kerangka konseptual segera setelah periode Perang Dunia Kedua. Mereka secara bertahap didiskreditkan, di mana tempat muncul berbagai teori yang menghubungkan proses modernisasi dengan memunculkan dan penyebaran cepat sentimen etnis, nasionalisme, dan agama. Peserta politik yang sadar politik, sadar sosial, dan sensitif dengan kemiskinan di mana mereka hidup. Akibatnya volume dan intensitas tertuntutan sosial ekonomi pada sistem politik semakin meningkat dengan pesat. Kelompok yang baru dimobilisasi memasuki arena persaingan politik. Sebuah kerangka konseptual perkembangan seperti permulaan Perang Dingin dan perselisihan nuklir di antaranya negara adidaya membuatnya lebih
tidak mungkin bahwa kekuatan yang lemah secara militer akan dianekasasi oleh kekuatan yang lebih besar. Akibatnya, banyak kelompok etnis yang lebih kecil dapat mempertimbangkannya lebih kemerdekaan politik yang pada gilirannya meningkatkan kesederhanaan, sentimen dan aspirasi etnonasionalisme. Ahli teori utama yang menguraikan pendekatan etnisitas reaktif adalah Mikhail. Meski ide aslinya berasal dari teori sosial Marxis yang berkembang oleh Lenin dan Gramsci. Demikian video saya. Terima kasih dan selamat malam.